Indonesia disinyalir akan menjadi tuan rumah divisi pertama ASEAN FIFA ASEAN Cup, ya. Itu dibedakan dengan Piala Ciki AFF atau ASEAN Cup untuk saat ini, dan kemudian Hong Kong dipilih menjadi tuan rumah divisi kedua. Jadi akan ada dua divisi di sini dan Hong Kong di sini hadir sebagai undangan, ya, seperti dulu Jepang pernah diundang menjadi peserta di Copa America. Oke. Dan bagaimana dengan nasib Malaides? Ikuti terus videonya setelah lagu berikut ini. Di layar kecil butang follow jual cerita, judul besar data entah kemana. Kata-kata disusun seolah fakta, padahal rapuh seperti kaca. Lama lagi silap-silap kita ke Piala Dunia. Sorot mata penuh keyakinan, seolah dia pembawa kebenaran. Padahal rumor dijadikan senjata, dibungkus rapi, hoax pun dijual ke massa. Saat disorot, saat dibuka, retak mulai terlihat nyata. Butang follow sembunyi di balik kata suci, mengangkat halal, menuduh haram tinggi, mengaku paling islami tapi halalkan jui. Tak heran dagangannya penuh ilusi, labelnya halal, isinya babi. Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah, para pecinta sepak bola, wabil khusus pecinta tim nasional Indonesia dan pengamat hama kuning, ya. Selamat datang di kanal Bola Win One Nur, channel YouTube saya yang menurut pengakuan si Butang Follow, ya, seorang pengemis online berkedok kreator konten yang jualan utamanya asal Malaides, yang jualan utamanya adalah hoax, ya. Itu akan dia tutup seandainya saya tidak meminta maaf kepada Malaides, ya, bangsa pengemis beras berkedok di bawah 10.000, ya, penipu dokumen yang menjadi bahan tertawaan dunia akibat menipu dokumen naturalisasi bodong pemain Latin, ya. Ya, seperti biasa tentu saja tidak pernah lupa kita ucapkan salam yeyi, salam songsang, dan salam makan pagi kepada Bani sarapan, wal angan-angan, puak belacan yang mungkin sebentar lagi akan menjadi Bani kelaparan, yang IQ-nya 15 ringgit dan otaknya sekecil kacang, ya. Ya, sebagaimana sudah saya sampaikan sekilas di awal video tadi, sebentar lagi, ya, sekitar September, itu akan diselenggarakan FIFA ASEAN Cup, ya. Dan ini adalah pertandingan atau turnamen yang berbeda dengan Piala AFF, ya, Piala Kaleng Ciki, Kongguan Isi Rengginang yang selama ini kita kenal. Turnamen kebanggaan Malaides, karena itulah prestasi tertinggi mereka yang selalu mereka bangga-banggakan, kemenangan mereka di gelaran 2010 yang penuh kejanggalan yang sampai saat ini masih dibicarakan karena kontroversinya yang diduga oleh banyak pihak itu disusupi oleh mafia, ya. Ya, piala yang di gelaran terakhirnya itu kita hanya mengirimkan tim U20 plus, yang kemudian kita ketahui bersama digunakan oleh Erick Thohir sebagai alasan untuk memecat Shin Taeyong, ya. Nah, Piala ASEAN versi FIFA ini atau FIFA ASEAN Cup ini adalah agenda resmi FIFA, ya, bandingkan dengan Piala AFF yang satu lagi, Piala Yandey, Piala Kaleng Ciki atau Kaleng Kongguan Isi Rengginang ini yang bukan merupakan agenda resmi FIFA, yang artinya setiap tim yang bertanding di Piala Yandey atau Piala Kaleng Ciki ini tidak bisa menurunkan pemain terbaiknya, ya, karena klub-klub itu berhak untuk menahan pemainnya itu untuk atau berhak tidak melepas pemainnya untuk bertanding di kompetisi ini,
ya, dan terutama tentu saja pemain-pemain yang berlaga di kompetisi Eropa, ya, itu tidak akan melepas pemainnya karena memang tidak ada kewajiban untuk itu. Nah, kali ini FIFA merancang ASEAN Cup yang merupakan turnamen resmi FIFA, ya, seperti Piala Teluk misalnya, itu yang piala untuk konfederasi kecil, ya, berbeda dengan Piala Asia dan Piala Emas CONCACAF seperti itu yang memang untuk konfederasi yang langsung buat FIFA, ini untuk sub konfederasi seperti Piala Teluk ini, ya. Nah, di sini kenapa FIFA merancang turnamen ini? Ya tentu saja karena Asia Tenggara ini adalah pasar yang sangat potensial untuk sepak bola, ya, dengan penduduk 700-an juta di ASEAN ini, ya. Ini adalah pasar yang sangat besar, sangat menarik, dan rata-rata penduduknya ini gila bola, ya, gila menonton bola di ASEAN ini, gitu, ya. Kecuali mungkin seperti Filipina yang kurang, tetapi mulai juga naik hype sepak bolanya di sana di Filipina ini. Artinya ini adalah pasar yang sangat besar untuk FIFA, adalah sumber cuan, sumber duit bagi FIFA itu, karena dengan pasar sebesar ini akan banyak sekali sponsor yang datang, ya. Kita lihat bahkan setingkat AFF aja, AFF abal-abal ini, itu saja sponsornya cukup banyak gitu. Nah, apalagi ini adalah turnamen resminya FIFA, gitu, ya, makanya FIFA berkepentingan. Kemudian juga ini tentu saja untuk meningkatkan hype sepak bola ini, sebab di Asia ini dari kawasan ini dianggap anak bawang, ya, kecuali kita mungkin yang kemarin sudah mencapai ronde keempat meskipun gagal lolos, tetapi kita cukup diperhitungkan di Asia untuk saat ini, ya, karena level kita itu udah level lapis keduanya tim Asia ini. Mungkin kita itu masih berada di bawah Jepang, kemudian Korea, ya, dan kemudian Uzbekistan gitu, dan Iran, ya, 4 itu. Tetapi tim-tim di bawah itu kita sudah tidak lagi kagok untuk berhadapan dengan mereka, ya, termasuk Arab Saudi yang salah satu kekuatan terbesar di Asia ini, kita sudah berimbang dengan mereka, ya. Kemudian yang lain-lain itu sudah setara kita. Tetapi tim-tim ASEAN lain tidak memiliki kemampuan seperti itu. Karena itulah FIFA perlu merancang satu turnamen yang membuat tim-tim Asia Tenggara ini bisa berkompetisi sesama mereka di sini, ya. Dibuatlah seperti ini, ya, format seperti ini, sama kira-kira seperti Piala Teluk. Nah, di sini kita lihat berbedanya dengan AFF, tentu gengsinya ini lebih tinggi, ya, karena ini masuk kalender FIFA, itu klub-klub entah itu di Eropa, entah itu di Asia, itu wajib untuk melepaskan pemainnya untuk ikut turnamen ini, gitu. Nah, tetapi tentu saja karena turnamen ini masuk kalender FIFA ini, itu kompetisinya tidak bisa sepanjang AFF abal-abal, ya, AFF awal, tapi sebenarnya AFF abal-abal itu yang Piala Ciki, Kongguan Isi Rengginang ini, yang panjang sekali waktunya. Jadi untuk format turnamen ini kemungkinan ya hanya 1 minggu atau maksimal mungkin 10 hari itu udah harus kelar gitu. Makanya dalam pertandingan ini formatnya itu akan berbeda sekali dengan AFF yang mulai dari penyisihan, bahkan tim seperti Timur Leste dan Brunei itu hampir selalu mereka itu memulai dari kualifikasi dulu sebelum masuk ke pertandingan utama gitu. Nah, ini tidak. Dan sebagaimana informasi terbaru yang kita lihat ini, ya, yang menjadikan Indonesia itu tuan rumah divisi 1 dan divisi 2, ada 2 divisi di sini, ya, dengan menambahkan 1 tim, yaitu Hong Kong, ya, di sana untuk menjadi pelengkap tim ASEAN ini, dan mereka menjadi tuan rumah divisi kedua. Nah, formatnya nanti seperti apa itu belum ada, ya, format penjelasan resmi dari FIFA. Ya, ada kemungkinan ini nanti ASEAN Cup di bawah FIFA ini nanti itu memang seperti 2 divisi ini yang terpisah gitu, jadi nggak bertemu semuanya. Ya, tim divisi 1 ini itu akan diisi tim-tim kuat di ASEAN dan kemudian memperebutkan juara, dan kemudian divisi kedua juga diisi tim-tim level bawahnya ASEAN ditambah Hong Kong juga memperebutkan juara gitu, ya. Nah, kalau di dalam format ini itu kemungkinan tim divisi 1 itu akan diisi oleh 6 tim, ya. 6 tim di situ ada Indonesia, kemudian ada
ada Thailand yang paling tinggi rankingnya dulu kita sebut ya, kemudian Vietnam, kemudian Indonesia, Filipina, dan kemudian Malaysia, kemungkinan Singapura gitu ya. Kalau Singapura itu entah dibagi nanti dalam 2 grup, juara dan runner up-nya nanti bertemu di semifinal dan kemudian final. Mungkin seperti itu formatnya. Dan kemudian di sana tim-tim sisanya itu ada 5 lagi yang ada di bawah. Itu Myanmar, kemudian ada Kamboja, Laos, Timor Leste, dan Brunei, ditambah Hong Kong juga 6. Mungkin dibuat format seperti itu juga, nanti mereka akan ketemu semifinal, kemudian ketemu di final. Dan mungkin nanti ada sistem degradasi, mungkin finalis ini akan naik nanti ke divisi 1 lainnya, dan tim yang sekarang ini yang terbawah nanti di divisi 1 akan turun ke bawah, kita nggak tahu bagaimana mekanismenya. Mungkin seperti itu, atau mungkin juga seperti format yang beredar sebelumnya ya, sebelum kita tahu Hong Kong itu akan ikut di dalam ASEAN Cup ini. Nah, di dalam format ini seperti dilihat di format ini 4 tim teratas di ASEAN ini ya, di sana ada Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Itu akan menunggu di babak ke perempat final ya. Sementara tim-tim kelas bawah ya, Malaysia, kemudian Hong Kong yang menjadi undangan di turnamen ini, lalu Myanmar dan seterusnya itu akan bertanding di kualifikasi di divisi kedua ini ya. Jadi kemudian tim ini nanti 4 tim terbaik dari sana akan bertemu 4 tim terbaik ASEAN ini. Nah, ini juga sangat logis, sangat mungkin karena tadinya itu hanya ada 7 tim di bawah 4 peringkat teratas ini. Jadi di situ nanti kemungkinan Malaysia langsung naik dengan melawan Filipina, 2 tim dengan peringkat terbawah di situ dari antara 5 tim yang di ASEAN, tim terbaik ASEAN itu mereka langsung bertemu di perempat final, kemudian Thailand, Vietnam, dan Indonesia itu menunggu tim yang akan memenangkan pertandingan playoff gitu. Nah, dengan masuknya Hong Kong, Malaysia itu otomatis akan turun ke divisi 2 dan mereka itu seperti tim-tim lainnya akan bertarung sesama mereka sendiri dulu sebelum nanti menang dan bertemu dengan 4 tim teratas ASEAN. Nah, tetapi ini baru dugaan ya, ini baru dugaan karena memang belum ada informasi resmi dari FIFA sendiri tentang format turnamen ini. Gitu. Ya, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, intermezzo dulu ya. Jadi tadi saya iseng-iseng masuk ke akun grup Facebook Bangsa Melayu Jawi. Ya, jadi di sana saya melihat ada banyak sekali video dari si Butang Follow yang dengan jumawanya mengatakan bahwa channel ini akan ditutup kalau saya tidak minta maaf kepada Malaysia, dan kemudian bahkan dia mendiktekan bagaimana cara meminta maafnya, dan dengan yakinnya mengatakan ada channel ini akan padam gitu. Dan batang pisang yang dikasih nyawa ya, manusia-manusia ber-IQ 15 ringgit yang otaknya sebesar kacang di Bangsa Melayu Jawi tersebut, itu merayakannya secara luar biasa ya. Mereka katakan saya itu kena karma lah, karena banyak menghina Malaysia, karena banyak ini segala macam lah, dengan segala macam imajinasi waham mereka, orang-orang tolol seperti itu ya. Dan ini semakin menguatkan hipotesis kita bahwa Malaysia tipe M ini emang tolol semua gitu ya. Jadi artinya mereka itu, di situ kita lihat dia itu lebih percaya kepada si Butang Follow ya, si penjual hoax yang sekali bernafas 5 kali bohongnya itu, daripada fakta yang nyata jelas-jelas seperti ini kalau channel ini masih ada tanpa saya pernah meminta maaf kepada Malaysia ya, bangsa yang paling membenci Indonesia, yang 27 LSM-nya itu kerjaannya itu merongrong Indonesia, membuat propaganda negatif terhadap Indonesia, dan yang kemarin baru mengemis-ngemis beras itu dengan harga murah yang katanya ringgitnya berjaya gitu ya. Itu tidak terjadi gitu. Tapi itulah orang-orang Malaysia ini ya, memang bangsa berkebutuhan khusus ini, mereka itu betul-betul alergi kepada fakta.
tidak percaya sama sekali kepada realitas meski di depan matanya seperti ini bahwa channel ini masih ada, dia lebih percaya kepada si butang follow ya, sama seperti mereka percaya bahwa dulu nenek moyang mereka Melayu itu bisa terbang, nenek moyang mereka itu mengajari orang Romawi membuat kapal ya. Dan juga yang membuat Candi Borobudur itulah Malaides tipe M ya, tetangga kita ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya ya. Dengan format dari FIFA ASEAN Cup ini ya itu jelas sangat menguntungkan kita di Indonesia ya, dan ini sekali lagi adalah ya terlepas dari kita sangat kesel dengan Erick Thohir ya, karena gara-gara dia, ojomnya dia itu kita tidak lolos ke Piala Dunia, dan apapun sepertinya tim yang dipegang oleh Erick Thohir ini gagal semua karena ojomnya dia gitu. Ya kita lihat misalnya dulu ketika dia memegang tim kesayangan saya di Italia itu Inter Milan, hancur ketika dia ganti Mancini dengan Frank de Boer, dan kemudian tim di sini dia pegang Persis Solo, remek juga, dan kemudian Oxfordnya degradasi gitu ya. Inilah Erick Thohir. Tetapi di luar itu Erick Thohir ini dengan lobby-lobby internasionalnya itu belum ada levelnya yang sama di Indonesia ini, belum ada yang sehebat dia ya. Nah termasuk apapun kata orang, ini pasti tidak lepas dari pengaruh Erick Thohir adanya FIFA Series ini ya, FIFA Series ini, di mana dia juga yang berhasil membawa kantor FIFA untuk ke Asia Tenggara ini ke Indonesia gitu. Jadi dan ini keuntungannya untuk kita, dan ditunjuk sebagai tuan rumah pertama itu jelas indikasi gitu ya. Artinya dengan ditunjuk tuan rumah pertama ini kita terlepas dari nanti bagaimana di prestasi ya, di prestasi apakah itu kita juara atau enggak. Tetapi keuntungannya jelas penonton kita lebih banyak ya nanti di dalam pertandingan tersebut, dan itu cuan juga, dan penonton lain juga datang ke sini, itu untuk pariwisata juga, ada banyak sekali keuntungannya kita sebagai tuan rumah. Dan kedua dan yang paling penting tentu saja kita bisa tampil dengan tim terkuat kita gitu ya, dan ini nanti untuk pertama kalinya kita benar-benar bertemu secara kompetitif dengan tim Asia Tenggara ini dengan kekuatan penuh ya, karena terakhir kali kita itu bertemu dengan kekuatan penuh melawan tim Asia Tenggara itu adalah melawan Vietnam ya, dan sebelumnya melawan Filipina itu di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia kemarin, zona Asia ya. Tetapi pada saat itu kita belum tampil dengan tim seperti sekarang, bukan dengan kekuatan yang seperti sekarang ya. Saat itu kita baru punya J.I. Zes, Tom Haye dan Ragnar Oratmangun ya, dan kemudian lainnya ya bocil-bocil seperti si Justin Hubner, kemudian Rafa Stroik, Ivar Jenner, ya ditambah dengan naturalisasi generasi pertama, yaitu Jordi Amat, dan kemudian Sandy Walsh, dan Shane Patinama. Nah, sekarang ini kita sudah memiliki tim yang sangat berbeda gitu ya. Pemain-pemain kita bermain di liga tertinggi di Eropa ya. Dua pemain yang masuk tim of the week Serie A, ada Emil Audero, ada Bang J. Itzes, dan kemudian kita masih memiliki lagi Calvin Verdong yang bermain di Liga Prancis, ada Kevin Dix di Liga Jerman ya, dan nanti juga kita juga punya Miss Hilhers, itu pemain mahal yang selama ini di bawah Sintayong belum bisa dikeluarkan potensi maksimalnya oleh pelatih. Kita lihat nanti bagaimana John Hartman menangani dia ya, dan kemudian Justin Hubner yang juga sedang naik ke daun, sedang lagi membaik sekarang ini ya, jauh lebih bagus daripada ketika dulu melawan Vietnam. Jadi secara tim juga kita itu diuntungkan gitu, dan melihat komposisi ini banyak dari orang yang secara yang secara di atas kertas gitu memprediksi kita akan menjadi juara dari ajang paling prestisius di Asia Tenggara ini ya. Tetapi sekali lagi kita itu bukan Malaides yang langsung jumawa, tetap saja bola itu bundar ya, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ya di pertandingan, ada saja banyak faktor ya yang kita tidak bisa, yang di luar kuasa kita. Kita tidak boleh jumawa meskipun kita itu diuntungkan di sini dengan tim-tim yang lain gitu ya. Dan lagi pula kita lihat di sini
tim dari negara lain juga mempersiapkan sangat serius dalam menghadapi FIFA ini ya, FIFA ASEAN Cup ini. Ya contohnya misalnya kita lihat seperti Thailand, mereka juga gencar sekali sekarang melakukan naturalisasi, meskipun naturalisasi mereka jauh lebih ketat lagi daripada Indonesia, yang mengharuskan adanya keturunan darah. Tidak bisa seperti misalnya pemain kita Martin Pas yang nggak ada keturunan darah Indonesia tapi believer ikut ke sini. Thailand meskipun itu dibolehkan FIFA seperti itu, contohnya seperti pemain yang di Bayern Munchen sekarang, itu dia lahir di bukan lahir di Thailand tapi besar di Thailand, besarnya sepak bola Thailand, itu Thailand tidak bisa menaturalisasinya ya. Kalau itu bisa, Thailand ini akan menjadi kekuatan yang mengerikan sekali gitu. Nah, kemudian Vietnam juga, mereka banyak menaturalisasi pemain keturunannya juga di luar sedang mereka gencar cari, dan juga pemain-pemain asing di liga lokal mereka seperti Nguyen Xuan Son atau Rafael Son itu juga ditambah lagi oleh Vietnam. Jadi 3 tim teratas ASEAN ini sangat serius dalam menghadapi FIFA Series ini. Ditambah lagi kemudian Filipina memang udah semuanya 100% diaspora gitu ya. Nah, kalau Malaysia ya kita nggak usah bicarain ya, karena mereka menipu FIFA kemarin. Sekarang nikmatilah posisi lu yang kemungkinan kalau formatnya seperti format awal itu akan terdampar di Liga kedua atau divisi kedua bersama Hong Kong sana. Nah, ini yang terjadi di sini ya, di klub ini. Nah, siapa yang akan menjadi juara kita belum tahu, tetapi begitulah kondisinya untuk saat ini. Mari kita sambut FIFA ASEAN Cup ini ya, meskipun sebelumnya di antaranya itu ada Piala Ciki, Kaleng Rengginang itu nggak begitu antusias, tetapi FIFA ASEAN Cup ini sangat pantas untuk kita nantikan, karena di sini kita akan melihat kekuatan terbaik kita, bagaimana benarkah kita begitu dominan di ASEAN ini, atau sebenarnya ASEAN itu juga dengan mampu melawan dengan kekuatan yang ada ini, menambah motivasi melihat tim utama kita. Dan yang menarik di sini juga kita lihat Australia yang sejak masuk ke ASEAN ini, udah masuk AFF, juga justru malah tidak dipanggil ya, tidak diikutkan di dalam ASEAN Cup ini. Tetapi untuk kedepannya kita masih belum tahu ya, melihat bagaimana kekuatan tim di ASEAN ini dianggap meningkat. Mungkin bisa jadi juga nanti Australia bergabung di sini. Nah, kalau Australia sudah bergabung, artinya AFF tidak perlu lagi untuk mencari tim dari luar undangan seperti Hong Kong, atau nanti ke depannya lagi tim-tim kuat di Asia Selatan yang paling kuat misalnya India bisa jadi ikut di turnamen ini. Nah, itu kita masih belum tahu ya. Yang jelas untuk saat ini Australia belum diikutkan di ASEAN Cup ini, FIFA ASEAN Cup. Dan di atas kertas, meskipun kita itu adalah tim ranking ketiga di ASEAN ini secara peringkat FIFA, tetapi justru di dalam kondisi nyatanya, dalam realitasnya, kita adalah tim terkuat untuk menjadi kandidat juara di gelaran pertama FIFA ASEAN Cup ini. Ya, jadi demikian video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.